Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Akhirnya setelah menunggu 2 minggu, chapter 986 rilis juga. Dan chapter ini sungguh seru sekali, karena pertempuran akhir Wano yang sudah ditunggu-tunggu resmi dibuka oleh para samurai Akazaya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Di bagian cover chapter 986 masih memperlihatkan tentang Pon dan kedua putrinya. Tapi tak disangka Lola dan Jiwon tak percaya bahwa Pon adalah ayah mereka, dan mereka pun meninggalkan Pon di pantai Dressrosa. Ya, kami rasa ini hal yang cukup menyedihkan, karena kita tahu bahwa Pon sudah berjuang keras untuk bertemu dengan kedua putrinya, tapi mereka malah tak mempercayai Pon. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam cerita. Di bagian awal memperlihatkan hasil pertarungan antara Kanjuro melawan para samurai Akazaya, yaitu Kiku, Izo, Kawamatsu, Raizo, Inu, Neko, dan Asura Doji. Tentu kemampuan Kanjuro dan beberapa kroconya Kaido tak sebanding dengan kemampuan samurai Akazaya, dan Kanjuro pun berhasil dikalahkan. Tapi di panel ini Kiku dan Raizo menangis, seakan ada yang terjadi sebelum Kanjuro dikalahkan. Kami sih menebak jika Kanjuro memang datang untuk menyerahkan nyawanya, karena peran yang dia jalankan sudah selesai. Ya, kami rasa begitu, karena sebagai rekan para samurai kuat itu, tentu Kanjuro menyadari bahwa dia tak akan bisa menang hanya dengan pasukan yang dia bawa. Jadi menurut kami, Kanjuro memang sudah memilih untuk berakhir di tempat itu. Dan hal itu pun membuat mantan rekan-rekannya jadi bersimpati. Lalu ada juga adegan flashback ketika masa-masa indah bersama Oden, yang membuat kami semakin yakin jika sebelum kekalahannya Kanjuro telah mengatakan sesuatu. Nah, dari panel dikalahkannya Kanjuro ini tentu sudah membantah pendapat yang mengatakan bahwa Orochi dan Momonosuke yang ada di aula utama merupakan gambar dari Kanjuro. Karena jika mereka cuma gambar, tentu sudah kembali ke wujud tinta ketika Kanjuro tak sadarkan diri. Kemudian tak lama waktu berselang, Kinemon dan Denjiro berhasil sampai ke tempat itu. Mereka pun tampak cukup sedih ketika melihat keadaan Kanjuro. Lalu mereka berdua menyadari kedatangan Izo yang telah siap untuk mempertaruhkan nyawanya pada pertempuran ini. Oke, lanjut ke panel berikutnya. Di sini ada Kaido yang masih berteriak-teriak dari panggung utama. Dia kembali menegaskan tawaran untuk para bawahan Orochi, yaitu para samurai Oniwabansu dan Mima Warigumi. Dan ternyata tanpa malu-malu mereka bersumpah setia kepada Kaido dan bersedia menjadi pengikutnya daripada harus tewas di tempat itu. Jumlah pasukan Orochi ini totalnya ada 10.000 pasukan. Lalu di salah satu sudut aula pertemuan, jiwa kesatria Hyukuro berontak dengan tindakan para bawahan Orochi yang sama sekali tak bisa disebut sebagai seorang kesatria, karena rela membuang harga diri dan kesetiaan mereka demi keselamatan diri. Tapi kami rasa masih ada kemungkinan jika pasukan Orochi ini akan berbalik menyerang Kaido, karena pada dasarnya mereka hanya mencari keselamatan. Jadi jika pasukan aliansi sudah mulai mendesak Kaido, bisa saja mereka akan ikut-ikutan menyerang bajak laut hewan buas. Lalu di panel kedua ini diperlihatkan bagian kepala Orochi yang masih terlihat diam. Jadi apakah dia sudah benar-benar tewas? Memang kemungkinan Orochi sudah tewas semakin besar, karena di chapter ini Orochi belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bahkan Kaido yang seorang Yonko pun sudah yakin jika dia berhasil menghabisi Orochi. Lalu Shinobu juga berkomentar bahwa tak ada gunanya menghabisi Orochi, karena yang harus dihabisi itu adalah Kaido. Pernyataan Shinobu ini seperti sebuah konfirmasi yang terselubung bahwa Orochi benar-benar sudah tewas, dan tewasnya Orochi tak memberi pengaruh apapun pada kekuatan musuh. Tapi dimunculkannya bagian kepala Orochi ini seakan masih memberi peluang bahwa Orochi masih hidup, dan bagian kepalanya itu akan memperlihatkan sesuatu yang menarik. Ya, mari kita tunggu saja.
Kemudian di panel selanjutnya ada Nami dan Carrot yang sudah tertangkap oleh Big Mom. Tapi beruntung Shinobu belum tertangkap. Dia masih bisa bergerak bebas untuk menyelamatkan Momonosuke. Tapi sebenarnya selain Momo, Nami dan Carrot juga dalam bahaya. Karena Big Mom merupakan orang yang kejam yang tak segan-segan menghabisi musuh-musuhnya. Oke, lanjut. Di sini ada adegan yang sangat epik. Dan sepertinya adegan ini mencerminkan judul chapter ini, yaitu Namaku Adalah. Kaido yang mengakui kekuatan Oden ternyata sejak 20 tahun yang lalu ragu jika Momonosuke yang cengeng dan lemah itu adalah anak dari Oden Kozuki. Iya, kami rasa itu masuk akal, karena Oden bisa dikatakan sebagai samurai terkuat di negeri Wano yang memiliki banyak bakat alami, dari kekuatan fisik hingga kemampuan haki tingkat tinggi, bahkan Housoku haki. Tentu hal itu membuat Kaido jadi ragu jika Momo merupakan anak dari Oden Kozuki. Lalu Kaido pun menanyakan hal yang sama kepada Momo seperti yang ditanyakannya 20 tahun yang lalu, yaitu siapa namamu? Karena 20 tahun yang lalu Momo tak menjawab pertanyaan Kaido. Iya, secara tak langsung fakta di chapter ini mengungkapkan mengenai alasan Kaido tak menghabisi Momo 20 tahun yang lalu. Ternyata Kaido ragu jika Momo benar-benar anak Oden, karena Momo tak menjawab pertanyaannya. Namun secara tak terduga Momo memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dia mengatakan, namaku Momonosuke Kozuki, orang yang akan menjadi shogun negeri Wano. Iya, dengan bekal flashback ayah dan ibunya, lalu ditambah flashbacknya bersama Luffy, Momo jadi punya keberanian untuk mengatakan hal itu, walaupun setelahnya dia menangis. Ya, the power of flashback ini benar-benar luar biasa. Jawaban dari Momo pun membuat terkejut orang-orang yang ada di sana, namun tak sedikit pula yang menertawakannya. Lalu Kaido sendiri mulai menggenggam dadanya kuat-kuat, seakan mau menghantam Momo dengan kekuatan yang besar. Sementara itu di sisi lain Yamato dan Luffy masih terus berlari. Dan ketika ada kesempatan, Luffy membuka borgol yang ada di tangan Yamato. Semula Yamato tak yakin jika borgol itu benar-benar akan meledak, karena dia menduga jika Kaido hanya ingin menakut-nakutinya saja. Tapi ternyata setelah borgol itu dibuka dan dilemparkan jauh-jauh, muncul ledakan yang cukup besar. Yamato pun jadi shock dan langsung mengumpat dan menyebut Kaido dengan sebutan sapi gorila, seraya berkata bahwa dia tak akan menganggap Kaido sebagai ayahnya lagi, karena Kaido benar-benar berniat untuk menghabisi dirinya. Lalu Yamato pun mulai bersiap akan bertarung serius, namun Luffy mencegahnya dan mengatakan bahwa yang akan memulai pertempuran ini bukanlah kita, tetapi orang lain. Tampaknya Luffy menantikan pergerakan para samurai Akazaya yang akan melakukan serangan dadakan kepada Kaido. Dan ternyata benar, dari arah belakang 9 samurai pemberani muncul sambil menghunuskan senjata mereka. Kemunculan mereka membuat Kaido dan 3 komandannya terkejut. Para samurai yang marah itu benar-benar sudah siap untuk melakukan penyergapan. Mereka menyerang sambil meneriakkan kata Sunachi. Dimulai dari Izo yang langsung menembak pedang King agar King tak bersenjata. Lalu kucing oranye Nekomamushi mencakar gada yang ada di tangan Kaido hingga gada itu terlepas. Wah, benar-benar kucing yang barbar. Nah, pada posisi ini Kaido dan 3 komandannya tak memegang senjata yang siap mereka gunakan. Namun mereka masih bisa melakukan perlawanan. Kaido mendorong wajah Neko. Sementara King, Jack, dan Queen juga berusaha melakukan serangan. Namun sekali lagi perlawanan Kaido dan para komandannya bisa diantisipasi dengan formasi serangan yang baik dari para samurai Akazaya. Kawamatsu yang berada di sebelah kanan menahan serangan dari King. Lalu Inu yang berada di sebelah kiri menahan serangan dari Jack dan Queen. Sementara Kinemon dan Denjiro berhasil mengenai tubuh Kaido. Lalu 3 orang yang lain yaitu Asura Doji, Kiku, dan Raizo bersiap untuk melakukan serangan gelombang kedua. Di panel terakhir ini Kaido yang tadinya begitu percaya diri tiba-tiba terlihat gentar. Bahkan dia juga melihat bayangan Oden Kozuki yang sedang menyerang dirinya ketika melihat para samurai Akazaya sedang menyerang. Nah, dengan dimulainya serangan para samurai Akazaya ini,
pertempuran akhir Wano sudah resmi dimulai. Menurut kami di bagian awal ini pasukan aliansi sedang diberi kemudahan karena serangan mereka berhasil mengenai sasaran. Namun rasanya semuanya akan berbalik di chapter mendatang. Sepertinya Kaido memang jatuh karena serangan para samurai itu, tapi setelah itu tentu saja dia akan bangkit lagi dan pertempuran yang lebih berat akan dimulai. Karena tentu Kaido akan bertarung dengan seluruh kekuatannya dan juga dia sudah dalam posisi siap bertarung. Oke, mari sama-sama kita nantikan sedahsyat apa pertempuran akhir Wano Kuni ini akan berlangsung. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!